namanya sama, Wak, tengok si Aini sama si Mita. Salah lihat kali ya. Di sana semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak ustazah kelas 7 yang hadir ini sehat semua? Sehat, Kak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Ya, anak ustazah, kita kembali melanjutkan materi kita ya. Jumat lalu kita nggak masuk ya, karena ya libur ya. Liburnya ya hari Sabtu, pelajaran hari Sabtu dipindah ke hari Jumat. Jadi pelajaran hari Jumat jadi libur. Iya kan? Nah, anak ustazah, materi kita terakhir itu adalah tentang senam berirama. Itu sudah lewat ya anak ustazah, sudah kita pelajari. Jadi untuk senam irama, anak ustazah pahami tentang sejarahnya ya. Kalaupun nanti masuk ujian ya, itu teorinya tentang sejarahnya saja anak ustazah. Adapun geraknya, prakteknya itu enggak ya. Jadi ya, senam lantai ya kan, kita pertama materinya senam lantai ya kan? Senam lantai, kemudian senam berirama, kemudian yang sekarang ini kita masuk materinya tentang renang ya. Materinya tentang renang, aktivitas air, renang ya. Jadi kita lihat materi sekarang ya. Kita lihat dulu sejarah tentang renang ya. Nanti kita lihat ininya ya, video. Ada Ustaz tunjukkan video tentang gerakan-gerakan renangnya ya. Memang sih di buku ada, tapi biar anak Ustazah lebih paham aja ya, Ustazah ambil dari YouTube ya. Nah, kita lihat dulu sejarah tentang renang. Kita lihat olahraga renang berbeda dengan olahraga lain ya, karena bergerak di air. Kalau olahraga apa? Senam lantai, senam berirama. Nah, itu di darat ya kan, tidak di air kan gitu kan. Nah, ada yang ya di lantai ya. Senam lantai itu di lantai. Nah, tidak di air. Makanya dikatakan renang renang yang satu ini berbeda dengan eh, olah olahraga yang satu ini berbeda dengan olahraga yang lain. Ya, anak ustazah. Nah, kalau yang lain aktivitasnya di darat, ya di ruang terbuka, di tempat terbuka. Nah, kalau ini aktivitasnya di air. Nah, jadi gerak manusia di darat pada umumnya ya pada posisi tegak atau vertikal. Ya, tegak atau vertikal ya, tegak lurus seperti itu ya. Dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh daya tarik ya bumi ya, daya tarik bumi sepenuhnya. Sedangkan perenang yang bergerak di air dalam posisi horizontal di bawah pengaruh daya tarik bumi, dikurangi oleh daya tekan air ke atas ya. Nah, olahraga renang kita lihat pertama sekali ya, sejarah tentang olahraga renang ini ya. Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London. Nah, pada abad 19 anak ustazah ya, sekitar tahun 1837 hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu ya. Jadi popularitas renang terus membaik pada tahun 1869. Jadi beberapa asosiasi mulai muncul ya, perkumpulan-perkumpulan mulai muncul ya, perkumpulan tentang ya olahraga renang ini. Sedangkan di Amerika
Ya, olahraga renang ini mulai berkembang tahun 1888. Ya, dan tahun 1920 berhasil merajai perlombaan renang internasional. Ya, kita lihat mereka yang sangat menonjol dalam kejuaraan renang tersebut antara lain. Nah, di sini ada nama-nama perenangnya yang ketika itu ya sudah ahli ya, sudah menjuarai ya renang. Sydney Caulfield, nah itu 1945, Robert J. Kiphun dari klub renang Universitas Yale, dan Lewis B. Hanley, wanita pertama yang berenang di Selat Inggris. Nah, itu ada nama perenangnya ya. Pada mulanya nomor yang dipertandingkan hanya gaya dada. Nah, Ustazah mau tanya anak-anak Ustazah, siapa yang pandai berenang di sini? Siapa yang pandai berenang, Kak? Hansa. Gaya dada, gaya apa lagi, Kak? Kak pandainya? Gaya bebas. Oh, bisanya? Iya, gaya bebas saya. Nah, sebenarnya semuanya kuncinya apa? Kuncinya berlatih. Mungkin kalau berlatih pasti bisa ya kan? Seperti sebagaimana kakak pandai gaya dada, ya kalau kakak berlatih gaya bebas mungkin akan pandai juga. Hilwani, Hilwani pandai berenang? Udah lama nggak berenang. Waktu itu berenang gaya apa, Kak? Gaya kupu-kupu. Oh, Masya Allah, gaya kupu-kupu. Alia, Alia Aziza. Iya, pandainya waktu itu gaya apa? Oh, gaya dada. Pandai ya. Ini Anasya bisa, Kak, berenang, Kak? Udah lama nggak berenang. Fadia? Fadia Altafunisya Funisa. Bisa, Kak, berenang, Kak? Oh, enggak. Jarang ya, makanya udah lama ya. Ini nggak pernah lagi ya. Ya, anak ustazah tahu kan kalau berenang ini adalah olahraga, salah satu olahraga yang disunnahkan, iya kan? Nah, Rasulullah menyunahkan ya olahraga, ada 3 olahraga yang disunnahkan dalam Islam. Apa? Olahraga apa aja, Kak? Yang disunahkan? Salah satunya berenang, lagi memanah, lagi apa? Berkuda, iya kan? Nah, itu olahraga yang disunahkan karena pada masa dulu kan umat Islam itu banyak berperang ya melawan orang kafir, ya kan? Jadi harus pandai memanah ya, memanah musuh ya. Akhirnya nanti untuk memanah musuh, kemudian pandai berkuda. Nah, karena dulu kan alat yang digunakan untuk transportasi itu dari satu tempat ke tempat lain itu adalah ya dengan cara berkuda. Kemudian berkuda ini juga ya dipakai untuk berperang. Jadi harus pandai berkuda. Nah, kemudian berenang juga ya mengarungi lautan ya, dan dari satu tempat ke tempat lain ya, dari satu tempat ke tempat lain ya itu misalnya melewati lautan. Jadi harus pandai berenang ya. Nah, itu dulu. Hanya ya Rasulullah menyunahkan olahraga tersebut. Ya, jadi alangkah senangnya ya kalau ketiga olahraga ini kita bisa, ya kan, anak ustazah? Ya, kita lanjut ya anak ustazah. Kita lihat di sini. Pada mulanya nomor yang dipertandingkan hanya gaya dada. Ya, gaya baru yang pertama adalah side arm stroke atau side stroke. Ya, yang merupakan gaya ganti di mana sisi perenang berada dalam air. Ya, pada tahun 1902, Richard Cavill, perenang Australia membuat rekor baru. Nah, ini sejarahnya ya, yaitu berenang sejauh 100 meter dalam waktu 48,6 detik. Ya, Masya Allah, cepat ini anak saja ya, dia cepat sekali ya gerakannya. Kevin menggunakan arm stroke ya, arm stroke
akan tetapi merubah tendangan kaki dari guntingan menjadi kipasan ke atas dan ke bawah. Kemudian gaya ini selanjutnya dikenal dengan nama Australia Crawl. Ya, perkembangan renang dunia selanjutnya pada tahun 1935 telah membuahkan bermacam-macam gaya renang. Jadi selain gaya dada, ya, berkembang lagi gaya-gaya renang. Tahun berapa? 1935. Yaitu gaya dada, ya. Selain gaya dada ada gaya punggung namanya dan gaya kupu-kupu. Ya. Nah, jadi pada Olimpiade 1908 orang-orang telah berani mengarungi lautan dan menyeberangi sungai-sungai yang besar hanya dengan rakit. Nah, kemudian lambat laun berkembang ke seluruh pelosok tanah air dan berdirilah kolam renang pertama kali di Indonesia. Itu di mana? Di Cihampelas, Bandung pada tahun 1904. Nah, kalau kita lihat di sini apa organisasi internasional ya anak saja, organisasi internasional renang disingkat dengan FINA, ya. Ini organisasi internasional renang FINA, ya. Kemudian kalau di Indonesia PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, itu namanya. Nah, kita lihat dulu di sini. Tanggal 24 Maret 1951 berdirilah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia, ya. Nama awal organisasinya itu PBSI. Nah, ketuanya siapa? Purwo Sudarmo. Ya, Purwo Sudarmo. Ya. Ya, disingkat dengan PBSI. Apa ini? Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Namun pada tahun 1957 PBSI ini diubah menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, itu sejarah renang di Indonesia. Ya, anak ustazah, untuk aktivitas air di sini yang dibahas adalah renang gaya dada. Ya, dibahas adalah renang gaya dada saja. Hanya satu macam renang. Ya, jadi yang dibahas adalah hanya satu macam gaya dada. Ya, satu macam gaya saja, yaitu gaya dada. Ya, nanti saja tunjukkan videonya ya jika waktunya memungkinkan ya. Kita lihat dulu bagaimana sih sejarah renang gaya dada ini. Ya, kita lihat. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Medway Webb, ya. Medway Webb, ya. Siapa itu Medway? Adalah orang pertama yang merenangi Teluk Kanal dengan menggunakan gaya dada, ya. Dia berkebangsaan Inggris. Jadi renang gaya dada, ya, menyerupai kata. Jadi makanya dikatakan kalau gaya dada ini dibilang orang juga bagaimana? Renang gaya kata, ya, karena dia menyerupai gaya kata anak saja, ya, kata berenang. Sehingga gaya ini sering disebut dengan gaya kata. Nah, kita lihat bentuk variasi berenang secara utuh di bawah ini digunakan oleh perenang Teofilo Ildefonso pada Olimpiade tahun 1928. Ya, jadi ini kalau kita lihat namanya Teofilo Ildefonso, Perancis ya. Ya. Kita lihat di sini nggak ada kebangsaannya. Ya, kalau dari namanya ya kita lihat sepertinya berkebangsaan Prancis. Ia memodifikasi teknik mengambil napas setelah melakukan satu gerakan di bawah air. Ya, begitu pula perenang Rusia yang bernama Lonichev meniru juara Olimpiade 1956
yaitu Masaru Furukawa dari Jepang. Jadi kalau di Jepang itu nama perenangnya ada namanya Masaru ya, Masaru Furukawa. Nah, kalau tadi Rusia itu Tev ya. Nichev meniru juara olimpiade ya, olimpiade juga. Nah, ini di Rusia. Ya, jadi anak saja banyak sekali perenang-perenang dunia ya yang sudah juara ya dalam olimpiade. Nah, begitulah sejarahnya ya. Jadi kita lihat di sini gerak gaya di bawah permukaan air ternyata menambah cepatnya gerak maju. Dan hal ini kemudian dilarang oleh FINA ya. Peraturan ini dilarang oleh FINA atau Induk Organisasi Renang Dunia. Jadi anak ustazah kepanjangan dari FINA itu apa? Induk Organisasi Renang Dunia. Nah, ya FINA tadi apa? Organisasi Internasional Renang, iya kan? Nah, jadi dilarang sama FINA gerakan tersebut ya. Peraturan ini kemudian merangsang untuk mengembangkan gaya dada dengan posisi di atas permukaan air. Perenang Amerika ya, Jestrimski ya, tampil berperan pada tahun 1960-an. Nah, jadi ada lagi namanya perenang Amerika si Jestrimski ya. Agak sulit ya anak ustazah mengucapkan nama-nama perenangnya ya. Kemudian kita lihat ada di sini namanya power breaststroke, yaitu bertenaga gaya dada. Ini gaya dada juga ya, sehingga untuk beberapa saat Amerika Serikat memegang supremasi pada gaya ini. Jadi pada saat itu yang terkenal berkembang ya, sangat berkembang pesat yaitu renang gaya dada di Amerika. Nah, kemudian pada tahun 1966 perenang Rusia, kita lihat Nikolai Pankain ya mulai mengembangkan gerak gaya dada ya, menambah kecepatan gerak tangan, melakukan fase istirahat ya. Jadi hal ini merupakan pembaharuan dalam irama dari gayanya dengan kemungkinan agak sedikit menunda posisi pengambilan nafas. Pengembangan ini berperan penting dan kini disebut gaya dada Eropa. Nah, gaya ini berbeda ya dengan gaya dada Amerika ya. Nah, jadi renang gaya dada pada dasarnya dapat ditinjau dari posisi tubuh, gerakan kaki, ya, gerakan lengan, gerakan pernafasan, dan koordinasi gerakan. Ya, koordinasi itu gerakan itu anak ustazah, yaitu dari gerakan gabungan, ya, dari gerakan tubuh, kaki, lengan, dan pernafasan. Itu koordinasi gerakan ya anak ustazah. Jadi penggabungan semuanya. Ya, jadi tanpa penguasaan gerak dasar tersebut, kamu tidak mungkin dapat berenang dengan baik pula. Jadi dalam melakukan renang gaya dada ini anak ustazah, yang harus kita perhatikan itu adalah teknik-tekniknya. Ya, teknik-tekniknya. Ya, mulai dari apa yang tadi pertama ustazah bilang, posisi tubuh. Nah, kita lihat dulu renang gaya dada. Ini posisi tubuhnya gimana renang gaya dada? Bagaimana posisi tubuh renang gaya dada? Telungkup kan? Telungkup kan menghadap air kan? Telungkup. Kalau renang gaya bebas? Telungkup juga kan? Menghadap ke air. Kalau renang gaya punggung? Gimana posisi tubuhnya? Siapa yang bisa jawab? Renang gaya punggung. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana posisi tubuhnya? Iya, telentang, Kak. Iya kan, telentang menghadap ke langit-langit, iya kan? Nah, itu posisi tubuh renang gaya punggung. Nah, jadi setelah posisi tubuh yang pertama, kemudian harus pandai menguasai gerakan kaki. Ya, setelah pandai melakukan gerakan kaki, baru gerakan lengan. Selanjutnya gerakan pernafasan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat awal sekali latihan renang itu bagaimana anak ustazah? Harus pandai mengapung dulu ya. Kita belajar ngapung, kemudian latihan pernapasan ya, sebelum kita masuk ke teknik-teknik berenang ya, berenang gaya apapun itu. Kita ya, setahu ustazah kita harus pandai mengapung dulu, belajar ngapung dulu gitu di air ya kan, kemudian belajar mengatur pernafasan kita di air. Nah, baru kita pelajari teknik-teknik renang yang lainnya
ya. Ya sebenarnya ya bersamaan juga bisa sih untuk gerakan pernapasan ya, dengan gerakan-gerakan gaya renang yang lain sekalian berlatih pernapasan juga bisa. Nah, itu ya tergantung kita lah gimana yang baiknya ya. Nah, baik anak ustazah, untuk renang gaya dada inilah dia sejarahnya. Jadi sejarahnya itu ya banyak perenang-perenang dari orang Eropa ya, Eropa, Rusia, Jepang, ya Amerika, Inggris, ya, yang sudah mahir ya dalam melakukan renang. Nah, selanjutnya anak ustazah di sini aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh. Nah, untuk ini, nah ini ya gambarnya kan. Untuk aktivitas pembelajaran, Ustazah akan tunjukkan video. Kalau nggak sempat nanti kita sambung lagi minggu depan ya, Ustazah. Jadi materi ujian kita sampai renang gaya dada ini. Ya, jadi senam lantai, senam irama, renang. Itu materi ujian tengah semester kita nanti ya. Awal bulan ya, awal bulan 3 kita sudah ujian tulis. Jadi nanti materi yang Ustazah ambil dari 3 bab ini anak Ustazah. Untuk senam irama itu hanya apa? Sejarahnya saja ya anak Ustazah, secara teori sejarahnya saja untuk senam irama. Karena prakteknya kan kita kan harus senam kan gitu kan. Jadi nggak perlu ada paling itu hanya untuk nilai praktek. Ya, tapi nilai praktek nanti Ustazah ambil dari senam lantai. Ya, nanti insya Allah minggu depan kan kita sudah masuk ujian praktek. Nanti Ustazah sampaikan secara lebih jelas tentang tentang ujian praktek. Ya, ujian praktek PTS 2 ya untuk mata pelajaran Penjas. Nah, jadi di sini untuk aktivitas pembelajarannya Ustazah akan tunjukkan video saja. Nah, jadi anak Ustazah biar lebih paham ya. Mungkin ini waktu kita tinggal sekitar 5 menit. Ya, kalau nggak bisa semua, nanti kita sambung lagi di minggu depan ya. Jadi anak Ustazah, nanti dari video ini nampak ya? Nampak ya? Coba nampak ya? Ini belum Ustazah putar. Dari video ini kita jadi tahu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini suaranya nggak Ustazah putar, jadi Ustazah yang jelaskan. Jadi ini dicatat ya anak Ustazah. Nah, di sini kita belajar tentang renang gaya dada. Nah, pada renang gaya dada ini, nah kita lihat teknik-teknik yang harus dipahami, yaitu yang pertama, ya ini dicatat nanti ya anak Ustazah ya. Yang pertama adalah gerakan meluncur, ya. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Yang kedua gerakan kaki. Yang ketiga posisi tubuh. Yang keempat gerakan lengan. Yang kelima cara pengambilan nafas, ya. Yang keempat kombinasi gerakan renang gaya dada. Kombinasi ini sama dengan koordinasi renang gaya dada. Jadi intinya penggabungan ya seluruh gerak dari meluncur, gerakan kaki, tubuh, lengan, dan pernapasan, cara pengambilan nafas. Jadi digabungkan semua ya anak Ustazah. Di sini akan kita bahas satu persatu bagaimana itu gerakan meluncur ya. Paham ya? Jadi ini adalah teknik renang gaya dada. Nah, sebelum nanti kita bahas, kita lihat dulu di sini tujuan daripada pembelajaran. Tujuan pembelajaran renang gaya dada. Apa sih tujuannya kita mempelajari renang gaya dada ini? Yang pertama kita lihat ya untuk menjelaskan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik ya. Yang kedua mendeskripsikan, menggambarkan gerakan meluncur ya.
gerakan kaki, posisi tubuh, dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Ya. Yang ketiga, mendeskripsikan atau menggambarkan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada. Ya. Yang keempat, mempraktekkan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Ya. Yang kelima, mempraktekkan gerakan meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh, dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Ya. Nah, ini mungkin Ustazah agak percepat ya anak Ustazah. Ya, waktunya udah mau habis. Kita lihat dulu satu gerakan meluncur anak Ustazah. Lihat. Afwan ya kalau ada ikannya. Ini kayaknya sulit ini dilewatkan karena di tengah-tengah. Ya, kita lihat di sini satu gerakan meluncur. Lihat posisi ketika kita berada di kolam renang anak Ustazah. Masuk di kolam renang, bersandar pada dinding kolam, posisi kakinya seperti ini.